Kalau seandainya Karjakin memakan menteri oleh kuda, maka inilah yang akan terjadi. Kuda putih melakukan sekak ke F6, raja lari ke F8, dan gajah melakukan sekak ke H6, akhirnya checkmate. Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong. Oke sobat catur, di video kali ini saya akan menampilkan partai antara Sergei Karjakin melawan Andreikin Dmitri. Dan ini terjadi pada kejuaraan catur kilat di Rusia tahun 2010. Dalam pertandingan ini, Sergei Karjakin harus menyerah dalam 10 langkah dari Andreikin Dmitri. Karena kita juga tahu bahwa Sergei Karjakin adalah Grandmaster, dan rasanya tidak mungkin kalau harus kalah dan menyerah dalam 10 langkah. Ini mah remis lah. Namun bisa saja hal ini terjadi karena ini merupakan catur kilat yang waktu pikirnya singkat, dengan waktu tanding 3 menit 2 detik agreement. Oke sobat catur, setelah nonton pertandingan ini, saya berharap semoga kita bisa memetik dan mengambil pelajarannya dari kehebatan pembukaan English Opening. Baiklah, sekarang mari kita langsung saja untuk melihat pertandingannya seperti apa. Ini dia. Dalam pertandingan ini, Andreikin Dmitri memegang putih dan Sergei Karjakin memegang hitam. Andreikin Dmitri memulai langkahnya dengan C4, dibalas oleh Sergei Karjakin E5, kuda C3, kuda C6. Andreikin kuda lagi ke F3, dibalas pion G6. Rupanya Sergei Karjakin memilih variasi King English Opening dengan tujuan menambah kekuatan pion dan mengontrol titik atau petak D4. Di sini Andreikin menyodorkan pion D4 untuk mengajak pertukaran. Karjakin menerimanya, pion pukul pion. Kuda Andreikin F3 tidak mau memukul pion hitam D4. Tapi ia memilih kuda C3 bergerak atau maju menyerang ke D5. Sergei Karjakin tidak mau kehilangan pion, maka dia menjawabnya dengan gajah G7. Lalu dijawab dengan gajah terang G5 sekaligus menyerang menteri. Di sini Sergei Karjakin memilih kuda ke D7 untuk menutup ancaman gajah terang di G5. Dan disinilah petaka dimulai. Langkah terbaik hitam seharusnya kuda C6 menutup ke E7. Kemungkinan Karjakin tidak mau kehilangan pion D4 ya, sehingga dia memilih kuda G8 menutupnya ke E7. Inilah blunder atau kesalahan Karjakin menempatkan kuda G8 ke E7, dan celah lemah ini tidak disia-siakan oleh Andreikin. Dia mengorbankan kudanya dengan memakan pion hitam D4. Disinilah Karjakin mulai terjebak. Dia mengira ada keuntungan ketika Andreikin mengorbankan kudanya. Karjakin memukul kuda dengan gajah, lalu Andreikin kembali memukul gajah dengan menteri. Dan disinilah Andreikin mengorbankan menterinya. Tapi Karjakin tidak mau makan menteri oleh kuda. Dia terlebih dahulu memilih untuk blokir melindungi raja. Kalau seandainya Karjakin memakan menteri oleh kuda, maka inilah yang akan terjadi. Kuda putih melakukan sekak ke F6, raja lari ke F8, dan gajah melakukan sekak checkmate. Oke, sekarang kita akan kembali dulu ke posisi di mana kuda putih memakan pion hitam D4 dan dimakan oleh kuncur ya kudanya. Kenapa kuda putih tidak dimakan oleh kuda hitam C6? Karena yang terjadi akan seperti ini. Menteri Karjakin akan diserang oleh gajah, dan disinilah Karjakin akan kehilangan menterinya.
Maka dari itu Karyakin lebih memilih gajah untuk memukul kuda. Namun tetap saja ya, ini artinya sama-sama terjebak. Oke, sekarang kita kembali ke posisi di mana Karyakin melakukan blokir setelah melihat Menteri Putih memakan gajah. Melihat peluang besar kemenangan, Anderkin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia melakukan sekak oleh kuda ke F6. Raja Hitam mencoba bergeser ke H8, kemudian kuda melakukan open sekak oleh Menteri ke G4. Apabila Menteri dimakan oleh kuda, maka gajah melakukan sekak ke F6 dan selanjutnya akan disekak mat oleh kuda ke H6. Sekak mat. Namun apabila pion menutup ke F6, maka gajah akan memakan pion, lalu raja bergeser ke G8 dan ini tetap mati sekak mat oleh kuda ke H6. Namun apabila benteng yang memakan gajah, maka benteng ini akan dimakan oleh menteri, lalu raja bergeser lagi ke G8 dan akhirnya sekak mat lagi oleh kuda putih ke H6. Nah, jadi skakmatnya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke posisi di mana kuda putih melakukan sekak ke F6 dan raja hitam bergeser ke G7. Kemudian kuda akan melakukan open sekak, lari ke E8 dan terjadilah double sekak oleh menteri dan kuda. Raja mau tidak mau harus bergeser lagi ke G8 dan akhirnya sekakmat oleh menteri ke G7. Oke, sekarang kita kembali ke kuda di saat melakukan sekak ke F6. Apabila raja hitam lari ke H8, maka dilakukan open sekak lagi oleh kuda ke G4 dan sekaknya oleh menteri. Apabila raja hitam balik lagi ke G8, maka langsung skakmat oleh kuda ke H6. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya pertandingannya, sangat memukau sekali apabila kita saksikan. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya ya.